Kadang-kadang ya, misteri ilmiah terbesar itu nggak lahir di lab canggih, tapi justru di tempat yang paling nggak kita duga. Coba deh bayangin, Skotlandia abad ke-19. Ada seorang ilmuwan lagi panik-paniknya nih, ngebut naik kuda di sepanjang kanal. Tapi dia bukan ngejar penjahat atau orang lain. Dia lagi ngejar gelombang. Nah, kata-kata ini asli loh, dari catatan John Scott Russell di tahun 1844. Coba deh kita bayangin situasinya. Ada perahu, tiba-tiba berhenti mendadak. Tapi anehnya, energi dari perahu itu nggak hilang gitu aja. Malah energinya itu berubah jadi satu gundukan air yang solid, yang terus melaju ke depan. Kayak menentang hukum fisika, seolah-olah gelombang ini punya pikiran sendiri. Dan ini beneran bukan cuma cerita dari mulut ke mulut. Yang kalian lihat sekarang ini adalah halaman dari laporan aslinya Russell. Ini bukti fisiknya. Bukti dari sebuah pengamatan yang ternyata bakal bikin pusing para fisikawan terbaik dunia selama lebih dari 60 tahun. Jadi gimana ceritanya sebuah adegan kejar-kejaran naik kuda ini bisa jadi awal dari revolusi di dunia fisika? Oke, kita bakal telusuri perjalanannya bareng-bareng ya. Mulai dari pengamatan simpel di pinggir kanal, sampai akhirnya kita nemuin satu persamaan matematika yang ngebuka semuanya. Oke, sekarang kita mundur dulu ke tahun 1834. Ada seorang insinyur sekaligus ilmuwan namanya John Scott Russell. Waktu itu dia lagi sibuk banget ngurusin eksperimen desain perahu di Kanal Union dekat Edinburgh. Dia sama sekali nggak tahu kalau sebuah insiden kecil hari itu bakal bikin dia ngelihat sesuatu yang selamanya akan ngubah cara kita mandang gelombang. Nah, ini dia yang bikin semuanya jadi aneh. Coba deh bayangin, gelombang biasa kayak ombak di laut. Dia kan pasti menyebar. Makin lama, makin lemah, terus hilang. Iya kan? Tapi yang ini sama sekali beda. Gundukan air tunggal ini seolah-olah abadi. Bentuknya utuh, kecepatannya stabil, bener-bener menentang semua yang kita tahu soal perilaku gelombang pada umumnya. Russell sadar betul apa yang dia lihat ini sesuatu yang spesial. Nah, dalam dunia sains kan, kalau mau mempelajari sesuatu, langkah pertamanya ya harus dikasih nama dulu. Jadi, dia namain fenomena ini wave of translation atau gelombang translasi. Dan nama inilah yang jadi awal dari sebuah teka-teki ilmiah yang panjang banget. Nama itu juga nggak asal pilih loh. Translasi itu kan artinya pindah dari satu titik ke titik lain, tapi tanpa berubah sama sekali. Nah, disitulah letak misterinya. Kok bisa segumpal air pindah tempat, tapi bentuknya utuh terus? Seolah-olah dia itu benda padat. Dan inilah pertanyaan besarnya. Pertanyaan yang butuh puluhan tahun buat dijawab. Kenapa gelombang ini nggak pecah? Padahal semua teori fisika yang ada waktu itu bilang gelombang kayak gini tuh mustahil, nggak mungkin ada. Tapi faktanya, Russell ngelihat sendiri dengan mata kepalanya. Realita di lapangan nabrak sama teori yang ada di buku. Nah, pengamatan Russell ini memulai sebuah perlombaan baru. Bukan lagi ngejar-ngejar pakai kuda, tapi perlombaan adu pikiran. Tantangannya adalah, gimana caranya pengamatan visual ini bisa diterjemahin ke dalam bahasa matematika. Dan ternyata, pencarian ini butuh waktu puluhan tahun. Coba dibayangin, 61 tahun. Selama lebih dari 6 dekade, fenomena ini tuh kayak jadi hantu di dunia fisika. Sesuatu yang aneh, anomali. Bahkan ilmuwan-ilmuwan jenius kayak Business dan Rayleigh aja gagal total buat menjelasinnya. Misteri ini baru akan pecah di ujung abad ke-19. Dan inilah dia kunci dari semua misteri ini. Persamaan Korteweg-de Vries atau disingkat KdV. Oke, nggak usah pusing sama simbol-simbol matematikanya. Yang penting kita ngerti tujuannya. Jadi, persamaan ini tuh secara ajaib bisa menyeimbangkan dua kekuatan yang berlawanan. Satu sisi, gelombang itu pengennya jadi makin curam. Tapi di sisi lain, dia juga pengen menyebar. Nah, persamaan ini nemuin titik tengahnya. Dan yang paling keren, persamaan ini dirancang khusus buat kondisi air dangkal. Pas banget kan? Persis kayak kondisi di kanal tempat Russell ngeliat gelombang itu pertama kali. Jadi persamaan ini tuh ibarat peta harta karun. Para ilmuwan yakin kalau mereka bisa mecahin peta ini dengan benar, solusinya bakal ngegambarin persis apa yang dilihat Russell. Satu gundukan air yang stabil. Tapi pertanyaannya sekarang, beneran ada nggak sih solusi kayak gitu di dalam persamaan ini? Nah, pencarian pun dimulai lagi. Oke, jadi inilah tantangan utamanya. Bisa nggak sih coret-coretan matematika di atas kertas ini beneran melahirkan kembali gelombang yang dilihat Russell di dunia nyata? Mereka harus nemuin jawaban yang pas di dalam persamaan KdV itu.
Jawaban yang mereka cari ini bukan kayak gelombang biasa yang naik turun terus-menerus. Bukan. Mereka nyari sesuatu yang sangat spesifik. Sebuah pulsat tunggal. Semacam gundukan matematis yang muncul dari ketiadaan, jalan dengan stabil, terus hilang lagi. Ini deskripsi matematis yang sempurna banget buat apa yang Russell amati. Dan akhirnya, mereka berhasil. Solusinya beneran ada. Bentuk solusi ini tuh unik dan istimewa banget, sampai-sampai dikasih nama baru, soliton. Namanya diambil dari kata solitary wave atau gelombang tunggal. Inilah jawaban matematis dari sebuah misteri yang umurnya udah lebih dari 60 tahun. Dan inilah dia momen puncaknya. Grafik yang dihasilkan dari solusi persamaan KdV ini ternyata bentuknya persis sama dengan deskripsi Russell 61 tahun yang lalu. Akhirnya, matematika di atas kertas dan pengamatan di dunia nyata nyambung, klop banget dalam sebuah harmoni yang sempurna. Tapi ternyata matematika ini nggak cuma ngasih jawaban, iya gelombang itu ada. Dia juga ngungkapin rahasia baru. Ternyata ketinggian si soliton ini berhubungan langsung sama kecepatannya. Makin tinggi gundukannya, makin ngebut dia jalannya. Wah, ini prediksi yang sangat spesifik kan? Dan bagian paling kerennya apa? Waktu para ilmuwan ngecek ulang catatan lama Russell, mereka nemuin kalau Russell udah nyadar soal ini. Dia udah nulis kalau gelombang yang lebih tinggi emang jalannya lebih cepat. Jadi matematika ini bukan cuma menjelaskan apa yang terjadi, tapi juga secara akurat memprediksi perilakunya. Di titik inilah misteri 61 tahun itu akhirnya benar-benar tuntas terpecahkan. Eits, tapi ceritanya enggak selesai di sini. Penemuan soliton ini ternyata cuma puncak dari gunung es. Penemuan ini justru ngebuka pintu ke sebuah dunia fisika yang benar-benar baru dan dampaknya jauh lebih luas dari sekedar gelombang air. Ternyata tanpa kita sadari, soliton itu ada di sekitar kita. Tahu nggak, pulsa cahaya yang ngirim data internet lewat kabel fiber optik ke gadget kalian? Yep, itu soliton. Konsep ini dipakai di fisika plasma, teori sirkuit listrik, bahkan sampai ke biologi. Jadi, si gelombang tunggal yang dulu dikejar-kejar pakai kuda itu, sekarang malah jadi tulang punggung banyak teknologi modern kita. Keren banget kan? Nah, kisah soliton ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Kira-kira ada berapa banyak lagi sih fenomena sehari-hari di sekitar kita yang kelihatannya biasa aja, tapi sebenarnya nyimpan rahasia fisika yang luar biasa? Fenomena yang cuma nunggu persamaan yang tepat buat ngebuka semua rahasianya. Siapa tahu pengamatan iseng kalian besok bisa jadi awal dari penemuan besar berikutnya.